Usia harapan hidup orang Indonesia saat ini rata-rata 71,4 tahun. Angka itu penambahan dari usia harapan hidup 62 dan 65 tahun ditambah 8,83 tahun masa tidak produktif. Harapan hidup orang Indonesia lebih tinggi dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah mengabarkan usia kebanyakan umatnya adalah berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Usia Nabi Muhammad sendiri sekitar 62 sampai 63 tahun. Usia Rasulullah ini sebagai standar proporsional umur manusia kebanyakan di dunia hari ini yang tidak dapat dibilang terlalu singkat atau terlalu panjang. Penyebutan kelasiman angka umur umat akhir zaman ini tidak menafikan mereka yang wafat sebelum mencapai atau sesudah melewati kisaran tersebut. Meski ada yang berusia melebihi 70 tahun, jumlah mereka sangat kecil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usia umat umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Air At-Tirmizi, Abdullah Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan bahwa umatku yang disebut dalam hadis di sini bukan hanya pemeluk agama Islam, umatul ijabah, tetapi manusia secara umum yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, umatul dakwah. Kementerian Kesehatan menyatakan usia harapan hidup meningkat sering naiknya kesejahteraan. Padahal jika kita mencermati harapan hidup orang zaman dulu jauh lebih lama, bisa ratusan tahun. Nabi Adam usianya sampai 1000 tahun. Tinggi badan umat terdahulu 100 hasta dan lebar 10 hasta. Mereka raksasa. Dengan usia demikian mereka menjadi angkuh dan sombong serta berpaling dari Allah. Karena itu Tuhanmu menimpakan cambuk hasad kepada mereka. Surat Al-Faqr ayat 13. Bukannya bertambah lama, harapan hidup lama-lama justru menyusut. Kini di akhir zaman usia manusia tak selama dulu lagi. Bayangkan kalau manusia tetap diberi umur sampai 1000 tahun, rasanya bumi makin padat saja. Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan sebagian ulama membagi 4 fase usia manusia, yaitu masa balita dan kanak-kanak, masa remaja dan masa muda, masa dewasa dan masa tua, sebagai akhir usia mereka yang umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Pada masa tua itu, tampak turunnya daya fisik dan berkurangnya sisi lain pada dirinya. Pada saat itu, ia sangat dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk menuju akhirat karena mustahil untuk kembali pada kekuatan dan ketangkasannya seperti semula saat muda dahulu. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Bisyairi Sahih Bukhari mengatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan genapnya usia 60 tahun sebagai dugaan selesainya umur seseorang. Orang terdahulu boleh berusia ratusan tahun, namun nikmat yang dikonsumsi umat terdahulu tetap terbilang sedikit. Pasalnya, yang namanya dunia, halalnya menuntut hisab, haramnya meniscayakan asak sebagaimana keterangan hadis. Sebaliknya, Allah memuliakan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat akhir zaman ini dengan sedikit siksa dan hisab yang dapat menghalangi mereka dari masuk surga. Oleh karena itu, mereka adalah umat pertama yang masuk surga. Dari sana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahnu akunal akwalum," atau kami adalah umat akhir zaman yang awal masuk surga. Ini termasuk kabar Rasulullah yang terbilang mujizat. Umat manusia akhir zaman mendapat limpahan rahmat Allah berupa pelipat gandaan ganjaran atas amal ibadah yang membantu mereka di tengah keterbatasan usia mereka yang sangat singkat di dunia. Salah satu keterangan itu dapat ditemukan pada hadis Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW pada apa yang diriwayatkan dari Allah, ia bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejahatan
Ia kemudian menerangkan siapa saja yang terpikir untuk berbuat kebaikan dan ia belum melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan sempurna. Tetapi bila ia berpikir untuk berbuat kebaikan dan ia kemudian melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan yang berlipat ganda hingga 700 hingga kelipatan yang banyak. Namun, jika ia terpikir untuk berbuat kejahatan dan ia belum melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan sempurna. Tetapi bila ia terpikir untuk berbuat kejahatan dan ia kemudian melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kejahatan saja. Sebagai ulama mazhab Syafi'i menarik sebuah simpulan bahwa hukum bahwa orang-orang genap memasuki usia 60 tahun dan belum berhaji karena kelalaiannya padahal ia mampu, maka ia berdosa jika kemudian wafat sebelum menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam. Dukung channel ini akan update informasi edukasi pengembangan dan pengenalan diri dalam kehidupan semesta alam, atas petunjuk hidayah dan rahmatnya menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Silahkan subscribers, like dan share.